mukul atau enggak, banting barang atau enggak, ngomong kasar Hmm. atau enggak. Udah kita support, dia nggak mau ngebantu dirinya sendiri, ya udah cari baru lagi aja, jangan dilanjutin. Jangan lu berubah tapi berubah dalam tanda kutip pengen jadi orang lain. Gak bisa. Kalian kalau misalkan di levelnya misalkan level let's say level 5, ya kalian carinya di 4, 5, 6. Jangan lu tiba-tiba mau ke 10, mati juga lu, nggak bisa. Ngompol Podcast, ngomong pol-polan. Halo guys, kembali lagi di Ngompol Podcast. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu. Dan boleh kenalin diri dulu? Ya balik lagi gua Tama, Denis Oke. Viratama. Ya lu bebas lah manggil IG-nya gua apa apa. IG-nya? IG-nya cari aja Denis Viratama, muncul. iya. Yang pasti N gua 1 bukan 2. Ya karena Kebanyakan 2. banyak kan namanya Iya. 2. Denis Nanti satu. kalau search N-nya 2 gak ketemu di IG. Iya, nggak bakal ketemu. PP-nya apa PP-nya? Ya cari aja lah muka gua lah. Ke muka dia lah ya. Muka dia familiar. Muka gua lah pokoknya lah. Oke, karena berhubungan hari ini kita akan membahas tentang asmara. Oke. Boleh dikasih tahu dulu dong statusnya Boleh. gimana? Statusnya gimana dong? Aduh, asmara ya. Kalau gue jomblo. Ya, kalau jomblo gue single, beda. Apa bedanya? Aduh. Ya, kalau single itu pilihan, kalau jomblo itu nasib. Sedih Enggak, amat. enggak. Ya udah gue single aja deh kalau gitu. Enggak. Ya, sebenarnya gue single ya karena memutuskan untuk fokus ke bisnis dulu aja gitu. Karena ya balik lagi sih, karena kan setiap orang kan beda-beda ya. Perempuan, kalau kita ngomongin asmara lah ya. Ya. Entah cewek entah cowok, ada yang bisa support, ada yang enggak. Gitu. Jadi kalau di sini gue ngerasa kayak masih kurang oke, jadi udah gue single dulu aja, mantesin diri untuk dapetin yang lebih baik. Gitu. Oke, ini bijak banget nih. Ya jadi memang Bijak zaman aja itu sekarang mah. so bijak, siap gitu. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas soal asmara ya. Jadi kita bakal ngebahas kayak trik deketin cewek gitu-gitu. Kayak gimana sih pengalaman lu tentang apa sih yang udah lu laluin gitu ya, pengalaman-pengalaman lu yang mungkin berkesan banget di hati lu, tapi lu pengen kalau bisa itu terjadi lagi gitu loh. Oke, gue bakal bahas dari pertanyaan pertama ya, mungkin yang bakal banyak dibahas tentang di kalangan Gen Z. Boleh. Menurut lu nih, di umur-umur kita ini, menurut lu, kan jadi gini loh, gue kemarin ada temen gue juga yang mereka bertanya kayak, aduh gue pusing nih, kayak teman-teman gue udah pada punya cewek, udah pada jalan sama pacarnya, udah lupa lah sama temen. Nah menurut lu kayak, apakah si temen gue ini harus untuk dia tuh pacaran? Padahal dia masih dalam merintis usaha, dia juga masih kayak umurnya sama kayak kita lah, kurang lebih 22, 23 lah. Jadi menurut lu apakah dia oke lah, lu boleh lah nyari pacar kalau misalkan memang pacarnya itu mendukung lu dalam usaha lu, pacar lu itu beneran bisa membantu lu, mendukung, suportif lah gitu loh. Menurut lu gimana? Ya balik lagi, pertama tuh tujuannya lu mau cari pacar tuh buat apa? Oke. Itu dulu. Terus? Lu harus tahu why-nya dulu loh, kenapa lu mau punya pacar. Kalau lu sendiri why-nya gimana? Kalau gua tuh maunya supaya pacar gua bisa support gua. Oke. Gitu, dan bisa support hobi gua lah, lebih tepatnya bisa ngikutin hobi gua juga gitu. Cuma so far belum ketemu. Ya, gitu. soon lah ada nanti. Soon pasti ada lah ya, cuma ya belum ketemu lah gitu. Oke. Itu dulu yang pertama. Karena kalau misalkan lu tujuannya cuma buat main-main, mending kata gua nggak usah gitu loh. Karena gini, mau apapun tujuan lo, balik lagi butuh duit, butuh waktu. Betul. Gitu, apalagi kalau misalkan kita entah mau cewek mau cowok ya, kita kalau misalkan lagi bikin bisnis, bikin usaha, pasti kan butuh waktu, butuh uang, butuh tenaga juga. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin bisnis kebanyakan itu mereka punya uang gede untuk diputar terus, bukan untuk foya-foya segala macem. Nah gitu, makanya kayak ya dulu fokusin bisnis lo kembangin karir lo. Kalau misalkan ini bisnis orang tua lo, ya coba lo handle dengan baik gitu loh. Jangan cuma sebatas ini punya papi I, tapi gimana caranya lo bisa manage bisnis itu biar makin berkembang lagi. Oke, gitu. Itu mungkin dari segi bisnisnya ya. Cuma kalau dari segi hubungan, ya kalau misalkan lo mau dekat sama lawan jenis silahkan, nggak apa-apa kok. Terserah lu, mau beda ras, mau sama ras, mau beda agama, mau sama agama, itu urusan lu. Nanti keputusan lu juga. Ya lu mau pacaran dengan beda agama, beda ras juga silahkan. Yang penting harus beda jenis kelamin ya guys. Tolong banget nih manusia, jangan sampai sama ya. Jangan sampai sama ya, tolong diharapkan ya. Tolong banget ini. Ya itulah. Itu. Ya gitu. Jadi menurut lo gini. Lu pernah pacaran kan sebelumnya kan? Pernah. Kira-kira udah berapa kali lu pacaran? Yang gue hitung. Yang valid dong, masa yang HTS-an? HTS-an gak kehitung. Gua
Yang bulanan dihitung juga gak? Anjir, ada bulanan gak tuh? Waduh, Ya. bulanan gak usah lah ya, yang cukup lama aja. Kalau cukup lama sekali. Oh, sekali. Cuma kalau misalkan pacaran literally gua nembak atau ditembak, ya 5, 6. Buset, banyak bener ya? Ya kan Nembak atau rejim. ditembak? Sekali ditembak, yang lain nembak. Oh, sekali ditembak. Iya. Kenapa lu bisa ditembak? Gue kepo itu. Nah itu sebenarnya gabut aja sih. Oh, itu gabut aja sih. Ceweknya Jadi kelepek-kelepek kah atau gimana? enggak, ceritanya kan emang itu teman kuliah gua lah awal baru kan. iya. Bertiga lah gitu. Heeh. Ada yang satu ini cewek suka sama gua. Emang dia tuh tipenya suka ngobrol. Terus dia kayak Tam, gue suka sama lu nih gitu. Jadi pacar gue ya. Oke. Gue oke aja. Seorang cewek Iya. ngomong kayak begitu, Iya. lu takut gak? Cuek sih gue. Cuek? Bodo amat anjing. Iya. Kalau memang Ya misalkan kan? dia type lu, that's your type and lu like gimana? Jungkir balik gue. Langsung traktir, gila, gue baru aja pacaran, gas kita makan-makan. Iya itu iya. Kalau kemarin itu kan gara-gara emang kebetulan gue emang lagi single kan, lagi nggak Ya. ngapa-ngapain, lagi nggak kepikiran Oh, buat ini baru? pacaran. Enggak, pas baru awal kuliah. Oh, baru kuliah. Oke. Terus kayak ada yang suka nih gitu. Ya udah oke ya, gas aja lah. Kenapa enggak gitu kan? Cakep. Cakep lah kan cewek. That's your type? Enggak. Oke. Cakep tapi bukan selera gua. iya. Ya karena kemarin gabut guys gitu. Iya. Terus kayak ya udahlah. Ngobrol-ngobrol ternyata emang ada ketidakcocokan. Jadi ya udah putusin untuk Tapi sempet masing-masing jalan. aja. Sempet jalan. Oh. Zaman Covid tuh padahal tuh. Oh, zaman Jalan, Covid. Oh, gila nggak juga. valid sih itu, nggak valid. Ya jalan juga tetep. Oh. Sekali doang tapi. Oh, sekali. Tapi kelihatannya gimana so far, kayak ketika lu ditembak kayak gitu, kenapa lu bisa dibilang itu bukan kayak lu nggak kaget gitu loh, atau biasa aja cuek gitu loh. Sementara kayak nyala gak? Masih. Oke. Sementara kayak contohnya misalkan gue ya sebagai cowok, kalau gue kayak begitu gue takut. Kenapa? Karena cewek itu tidak sepantasnya nembak cowok menurut gue. Karena kalau misalkan cewek udah nembak cowok, itu menurut gue kayak ceweknya tuh terkesan gampangan. Kayak gue juga takut gitu loh. Kayak Oke. wah, ini cewek berani banget gitu loh. Oke. Nah, kenapa lu nggak ada pikiran kayak gitu? Ya why not gitu loh. Karena menurut gua ini buat lo yang mau kesetaraan gender, lu dukung gua ya guys. lu nonton video ini nih. Iya. Ya sebenarnya gini, cewek sama cowok kan punya kesamarataan yang sama gitu loh. Oke. Kayak cowok nembak silakan nembak. Heeh. Cewek nembak silakan nembak, karena maksud gua ya kenapa enggak gitu loh. Asal caranya bener gitu. Kayak simpelnya gini aja. Kayak sekarang banyak kok cewek yang jadi supir bus. Cowok banyak kok yang masak, banyak kok yang jadi tukang salon atau apa sih, barber ya. Barbar Gitulah, ya, barbar. ya gitulah. Jadi maksud gue ya nggak apa-apa lah gitu loh. Kecuali nembaknya dengan cara dia agresif banget. Contohnya Misalkan dia ngejar-ngejar mulu tiap hari, Wah. megang-megang lu tiba-tiba gitu kan. Itu Itu juga gua kabur. udah paling geli gue sampai megang-megang siapa Iya. lu gitu. Iya, apalagi Emak lu- gue aja nggak begitu. Iya, apalagi strangers tiba-tiba megang gua. Sumpah gua takut banget itu kalau itu. Halo mas. Merinding gua sumpah kayak gitu. apalagi kalau apa lady boy. Wah, gua lari. Masih cakep apapun lo, kalau lu punya batang gua lari sumpah. Emang lady boy berbatang? Iya gak sih? Lu udah pernah ngecek belum? Enggak sih. Enggak sih. Mau ngecek nggak? Enggak mau. Enggak mau. Enggak perlu. Wujudnya lady ya. Wujudnya cakep gitu ya, Iya. mempesona tapi dalamnya. Iya, tapi jujur cakep sih. Cakep. Cuma kalau punya kan ya kali, Bos. Tadi bingung ini masukin di mana ini. Enggak dong. Enggak kesana dong arahnya dong. Bahaya juga Mohon maaf nih. ya, ini 21 plus jadi kita nggak bahas. Kacau ya nih orang ya. Enggak. Ya Oke, jadi gitulah gini. pokoknya lah ya. Oke, berikutnya pertanyaan ya mengenai soal cewek nih. Seberapa effort sih lu deketin cewek sampai lu bisa dapetin dia? Apa yang udah lu keluarin effort lu? Duit. Ya, Ya, itu umum ya. lah ya, cowok. Ya basically duit, waktu, udah duit waktu. Duit, waktu, tenaga. Ya, Oke. ya paling ya basically itu kan. Cuma Iya, ya dalamnya iya. banyak lah gitu. Nah, gue mau ngomongin dari soal duit. Apa yang udah lu effortin dari duit itu? Entah lu ngasih apa, kayak lu jajanin apa, lu mungkin beliin apa. Beliin banyak. Gue pernah, ini emang karena kebetulan gue iseng ya orangnya ya. Gue pernah beliin cewek Apa? itu coklat. Heeh. Coklat doang sih. Cuma total 600.000 lah. Coklat apa anjir? 600.000. Itu gue baru ketemu 2-3 hari. Seminggu deh.
Guys, yang mau jadi cewek dia silakan. Enggak mau, gue nggak terima dulu ya guys. Kalau mau temenan boleh. Giliran nama temen cowoknya yang cipe luar biasa anjir. Ya gimana ya? Giliran gitu. nama cewek 600.000 2-3 hari lo guys. Itu bodoh-bodohnya gue lah. Tapi Iya. buat kalian para cowok atau para cewek, kalau di awal-awal nggak usah ngeluarin uang sebanyak itu dulu. Karena Ini cowok atau cewek nih? ya mau cewek mau cowok terserah lah. Oke. Ya jangan keluarin uang sebanyak itu dulu. Kenapa? Karena kan lo nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Ya lo secukupnya aja lah gitu. Karena kan apalagi kalau misalkan baru pertama kali, kedua kali ketemu, ya itu tujuan lo tuh buat apa ya namanya? Kenalin dirinya dulu. Ya. Kalau misalkan ngerasa udah lumayan cocok, baru effortnya lo naikin lagi. Jangan kayak ngerasa gak dia ganteng nih, dia cool banget nih, dia cantik banget nih, tiba-tiba full effort. Duit lu cuma ada 5 juta di rekening, 5 juta lu keluarin, jangan, mati lu. Besoknya lu makan ngutang ya. Iya, makan ngutang lu. Makanannya pinjol, Pak. Banyak yang kayak gitu sekarang. Banyak yang kayak gitu. Nah, ngomongin soal effort ke cewek ya. Kira-kira kan dari kemarin tuh banyak banget yang ngebandingin, oke, lu effort ke cewek. Gimana lu ke effort ke emak lu? Ini nih. Ini gua posesif gak atau gimana? Gua sering banget denger orang, bahkan gue sering nonton konten tuh di mana si cowok ini sering banget dalam tanda kutip memuja pasangannya, memuja pacarnya, tapi ke emaknya tendang pintu. Gue tahu maksudnya kok, gue tahu. Ya kayak maksudnya kayak minta bukan ya minta duit segala macem gitu. Terus kayak nggak sopan, teriak-teriak tuh banyak gitu. Tapi ke ceweknya, ya sayang nggak apa-apa, tenang kok, aku punya uang. Anjing, lu minta mak lu tendang pintu ya biar dapat aerok gitu. Iya, sama bapak lu. Bahas-bahas aerok bahaya nih. Itu contoh aja, contoh. Gitulah. Lanjut, itu sebenarnya kalau misalkan ke orang tua berarti ya. Ya gue ke orang tua gue pasti gue prioritasin orang tua gue dulu lah. Nggak mungkin enggak. Karena kayak gue sekarang bisnis pun ya untuk orang tua gue gitu. Karena kan balik lagi guys, kalian entah sampai berapapun umur kalian yang nonton sekarang, kalian kan masih dibayarin sama orang tuanya. Kita masih dibayarin sama orang tua kita dari kita lahir, dari sebelum lahir bahkan sampai kita mungkin umur let's say 25 atau enggak 20 lah, tergantung orang. Ya 25 lah mentok-mentok. Ya kan nyokap lu kerja, bokap lu kerja. Ya kalau misalkan ada ya. Ya itu kerja. Ya itu kan ya at least lu timbal balik lah dalam tanda kutip. Apa ya? Bukannya orang tua tuh nggak pernah minta uang balik atau minta perhatian balik, enggak. Tapi ya at least kita sebagai anak yang baik, ya kita kasih lah apapun itu, kayak entah perhatian, kita ajak ngobrol, kita ajak jalan-jalan. Bahkan lu kayak kasih hal kecil aja mereka seneng kok. Misalkan gue pernah ngasih kayak mak gue es krim murah kok di McD cuma 20.000, 15 deh. Terus kayak ya mak gue nanya, ngapain sih beli-beli ginian gitu. Makan mah dimakan. Cuma kan kalau misalkan apa ya namanya, orang tua tuh biasanya gengsinya gede banget guys. Iya pasti. Gengsinya gede banget. Tapi kalau misalkan ditanya terima kasih banget, bersyukur banget itu. Diperhatiin. Iya. Yang penting apa yang lo kasih ke cewek lo, ya lo harus kasih ke orang tua lo dulu, atau ke pasangan lo itu kasih ke orang tua lo dulu gitu. Perbandingannya 2:1. Ya boleh gitulah. Bisa lah ya, 2 untuk orang tua, 1 banding untuk cewek. Ya sama gini guys, kalau misalkan kalian mau cari pasangan, kalian lihat gimana ketika dia itu ke orang tuanya gitu loh. Nah, kalau misalkan ke kalian sayang banget, iya sayang nggak apa-apa, kamu manis banget deh, babi bu bebo, tendang pintu, tendang pintu, ngomong kasar, itu bentak bahkan sampai kabur dari rumah. Nah itu jangan guys, bahaya ntar kalau misalkan kalian seriusin gitu. Nah, ngomongin soal kayak prioritasin ke orang tua sama ke cewek ya. Contoh misalkan lu let's say udah pacaran nih. Oke, lu udah pacaran dan cewek lu ini tipikalnya tuh adalah, menurut lu nih, kalau misalkan gue dalam keadaan urgent ya, sama-sama urgent, emak lu urgent, ceweknya urgent, siapa yang bakal lu prioritasin dulu? Ya emak gue lah. Konteksnya kalau udah jadi suami istri? Suami gue lagi kan. Istri gue. Lanjut. Ya istri gue. Oh istri ya, gitu, beda ya kalau statusnya suami istri. Tergantung statusnya. Kalau misalkan kalian masih pacaran atau masih tunangan, ya kalian ke orang tua dulu. Kalau misalkan kalian udah apa namanya suami istri, ya udah ke istri kalian dong. Karena gue pernah dengar dari beberapa buku apa ya namanya ya, buku agama lah ya. Itu gue ngeliat dari beberapa agama juga, mereka tuh bilang kalau misalkan
setelah nikah itu kita sebagai pasangan itu prioritasnya ke pasangan kita. Betul. Gitu, baru ke orang tua kita. Tapi jangan sampai lupa dengan jasa-jasa orang tua kita, gitu. Oke, itu dalam konteks jadi suami istri ya. Tapi kalau misalkan let's say kayak lu masih pacaran nih, lu punya cewek, tapi ceweknya itu cewek ini nuntut nih kayak kalau lebih prioritasin mak lu sih dibanding cewek lu sendiri, menurut lu itu hubungannya gimana? Ya emang lu lahirin gua. Hah? Ya emang lu lahirin gua. Ya, enggak gini loh. Kan konteksnya ya kita Ya iya lu ngomong gitu jauhin aja dulu lah dari kata lahirin ya. Kita jauhin dulu dari kata lahirin. Contoh misalkan kayak why you choose me gitu loh. Kan why you choose me, kenapa lu tetap masih prioritasin mak lu? Kenapa lu milih gua walaupun lu masih tetap prioritasin mak lu? Masih kecolok gak? Masih. Oke. Tiba-tiba ya. Oke. Iya, takutnya putus. Enggak aman. Karena gini, mau gimana pun ya balik lagi kan orang tuanya support kita. Orang tua yang ngerestuin kita juga gitu loh. Walaupun gini ya, walaupun kalian gak dekat dengan orang tua kalian, tapi kan at least mereka yang dalam tanda kutip mengerti lah. Ya. Gitu. Kalau kita omongin keluarganya aman ya gitu. Ya balik lagi sih ke jasa orang tua sih kalau gua gitu. Tapi kalau misalkan ditanya kenapa lu milih si cewek itu, ya karena ya gua ngerasa kalau gua pribadi ya, karena gua ngerasa ya cewek itu cocok untuk gua gitu loh. Dan apa ya namanya, bisa melanjutkan hidup gue dengan dia gitu loh. Oke. Kayak gitu. Berarti lebih ke arah ceweknya tuh harus open minded. Setiap Jadi orang kayak harus main. misalkan gini loh, kayak misalkan contoh orang tua lu urgentnya, lu prioritasin orang tua lu dulu. Ceweknya tuh harusnya bisa lebih kayak makluminnya gak sih gitu kan? Kayak oh ya mungkin dia pasti. memang orang tuanya lebih urgent, makanya dia Iya. lebih prioritasin ke situ gitu. Iya. Dan dia juga tahu statusnya masih pacaran segala macem. Nah tapi kalau misalkan menurut lu cewek lu masih tetap ngotot, dia minta diprioritaskan dibanding emak lu, menurut lu itu toksik atau lu langsung putusin aja? Langsung putusin. Opsinya 3 nih. Red flag, putusin, atau lu tetap lanjut dengan hubungan seperti itu? Kalau itu gue coba omongin dulu sebenarnya. omongin. Ya mungkin nggak tahu ya backstorynya si cewek ini gimana. Yap. Ya udah kita coba obrolin dulu. Kita coba jelasin ke win-win solutionnya. Kita jelasin kayak apa ya namanya ya. Kita bahas secara intim lah. Intimnya yang bener ya guys, bukan apa. Iya tahu. Udah lanjut. Ya, lu Ya. bukan 21 plus ya. ya itulah. Pokoknya ya coba ngomongin baik-baik dulu. Kalau misalkan dia sekali dua kali masih nuntut, ya udah kalian coba lebih tegas lagi. Kalau misalkan emang udah ketiga kali nggak bisa, ya udah cut off aja, putusin cari baru. Cewek masih banyak, Cewek masih banyak, cowok masih banyak, silakan cari. silakan cari. Ya, guys. Cari yang benar-benar terbaik ya. Jangan sampai salah pilih. Gitu. Konsekuensinya lu suami istri udah harus selamanya. Betul. Ya lo pada cari yang bener lah, jangan asal berkedok ganteng atau cantik doang. Karakter lebih penting, jujur. Karakter. Oke. Jadi gini loh. Kan dulu kan ini konteksnya masih pacaran ya. Jadi SD, SMP, SMA, kalau pacaran disebutnya masih cimon, cinta monyet. Cinta monyet. Kalau Ya. kuliah itu cinta main-main, tapi cinta yang tak main-main. Cinta ayam kampus ya. Hah? Cinta ayam kampus. Aduh, ayam kampus. Gue nggak ikut-ikutan. Tapi itu banyak loh. Banyak Banyak. Lu banget. tujuannya pacaran itu pas kampus ngapain? Lu nanya gua. Lu nanya gua. Iya, udah gak apa-apa jawab aja kalau lu tau jawaban. Ya Gue kalau sih gua sebenarnya gak mau bahas ini tapi gak apa-apa. Udah Kalau senggol gua- soalnya ayam kampus. kalau gua emang rencananya tuh kan buat ke jenjang yang lebih serius kan. Yap. Kayak ya udah gua ketemu, oke nih ternyata jenjang lebih serius, kenapa enggak gitu. Kalau gue sih gitu doang. Cuma kan banyak yang bilang kalau kalian, gue lupa ini quotes-nya lumayan bagus ya. Iya. Tapi gue lupa nih dari siapa. Pokoknya gini, dia tuh bilang kalau kalian mau belajar kalian ke perpustakaan, tapi kalau kalian mau pacaran, kalian mau main, kalian ke kampus. Kok bisa gitu? Well, ya teman-teman lo sendiri aja gimana. Ya udah aneh-aneh aja sih. Ya, Ya udahlah ya. gak usah ada teman-teman lo, dia banyak orang yang kayak gitu juga kan. Di sini gua nggak menstereotipkan, cuma ya lo lihat dari fakta di lapangan aja gimana. Orang lapangan nih. Ya, makanya kulit gua agak hitam kan. Enggak, tapi emang Kuproy. kulit proyek ya, anjir. Nah, Tapi ya- kita jangan bahas ke situ deh. Kita jangan bahas ke situ. Ya, karena ini pokoknya terlalu- ya hati-hati aja lah kalau kalian mau pacaran lah. Iya. Cari yang bener guys, mau cewek atau cowok. Oke, gini.
gue cukup tertarik dengan statement lo yang tadi ngomong soal katanya kita harus punya duit dulu untuk lu pacaran, karena lu bawa anak orang pastinya lu butuh duit. Jangan sampai lu minta-minta orang tua, lu bawa anak orang itu nggak gimana, malu ya. Malu sih. Nah, menurut lo gimana kalau misalkan di dalam kondisi lo saat ini yang lagi merintis usaha juga, tapi lu menemukan suatu pasangan yang ideal dan cocok dari semua aspek yang lu nilai. Cocok nih. Tapi lu masih berprinsip bahwa lu pengen merintis usaha gue dulu, gue pengen bangun bisnis gue dulu. Terus gimana gimana keputusan lu pengen dapetin dia karena udah cocok nih. Tapi di satu sisi, apakah dia suportif atau enggak lu belum tahu. Aduh, ngalamin lagi gue. Lu lebih pilih mana? Karena gue Coba dulu ya, coba apa nih? Nggak, coba dulu kan karena lu ceritanya belum tahu nih, dia suportif usaha lo atau enggak, dia mau temenin lo atau enggak, tapi dari segi obrolan semua aspek-aspek yang lu nilai itu cocok sama lu gitu. Udah ketemu berapa lama nih? Let's say 2 tahun lah, 2 tahun. Kalau 2 tahun ya udah lu coba ajak aja ke bisnis dulu gimana. Kalau misalkan emang dia support ya oke, ya udah. Coba ajak berbisnis dulu ya. Karena ya balik lagi kalau ngomongin ke pasangan, keuangan juga penting loh. Karena penting dong. Karena kalau misalkan lo seriusin juga nanti pasti kan bakal ada diskusi. Mau cowok yang pegang atau cewek yang pegang atau dua-duanya pegang masing-masing. Gitu. Jadi ya udah ajakin bisnis lo aja. Kalau misalkan emang dia support di bisnis lo, ya gas aja. Kalau misalkan berantem pasti berantem lah, harus berantem kalau bisa. Untuk ngelihat buruk-buruknya juga ya. Iya. Kayak dia ngelihat buruknya lu ngelihat buruknya dia, jadi nanti lu bisa menemukan kecocokan. Ya itu balik lagi ke soal win-win solutionnya. Kalau nggak menemukan ya udah cut off. Betul. Gitu ya. Sama kalian gini guys, kalau misalkan emang lagi ribut, kalian lihat dia mukul atau enggak, banting barang atau enggak, ngomong kasar atau enggak. Itu. Hati-hati. 3 kalimat 3 ini bisa berubah. Cuma yakin nggak? Gitu. Karena kan udah jadi karakternya dia. Udah jadi apa ya, bawaan lah sebutannya gitu. Nah menurut tuh dari 3 itu yang paling parah apa? Banting barang. Banting orang sih. Selain banting orang, masa gue banting lu? Kalau gue sih lebih ke mukul sih. Karena ya ini cewek lo ya konteksnya, nggak mungkin cowok. Woi jangan salah. Ada maksudnya lu kan cewek lu nih. Cerita cewek lu nih, masa cowok. Cewek yang mukul gue atau gue yang mukul cewek? Cewek yang mukul lu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Ada beberapa sih. Ada beberapa. Cuman kalau dari cewek deh, dari ketiga yang tadi lu sebutin, yang paling parah tuh apa? Ya mukul. Mukul pasti. Karena menurut gua mukul itu bisa apa ya namanya ya? Susah dihilangin. Udah karakter dari dulu atau mungkin keikutan dari orang tuanya. Ya let's say kita ngomong ngeliat KDRT lah gitu. Ya, itu kan backstory-nya dia nggak tahu juga lah ya. Terus baru ngomong kasar atau ke banting barang gitu. Banting barang. Kalau buat gue sih banting barang itu fatal. Karena fatal. Dia kayak apa sih, barang nggak salah apa-apa gitu loh. Kenapa lu sangkut pautin gitu loh. Ngapa lu jadi ngerugiin yang lain-lain gitu. Tapi at least kalau banting barang lu masih bisa menghindar, Bos. Ya tapi kalau misalkan yang dibanting barang berharga lu, contoh deh, lu punya motor kesayangan lu nih, ditendang sampai jatuh, sakit hati gak lu? Wah, gue keluarin dari rumah anjing. Kayaknya gue terlalu berpengalaman ya. Gue keluarin dari rumah anjing gitu. Motor mahal-mahal, Pak. Karena gini loh. Karena kalau gue pribadi kayak semarah-marahnya mak gue itu tidak pernah mukul, tidak pernah sampai kayak banting-banting barang. Tapi kalau misalkan cewek gue sampai amit-amit begitu, itu parah. Gue bakal cut off sih. Lempar aja lantai 2. Lempar lantai 2 jangan dong, nanti gue masuk penjara, anak orang. Ya apa namanya ya, itu bener juga, gue setuju juga. Karena ya barang kan bukan bisa bilang investasi ya, tapi yang udah kita beli gitu loh dengan perjuangan kita. Ya sayang kan. Enak aja gitu. Iya gitu. Ya, betul. Kalau ngomong kasar ya mungkin kalau misalkan let's say kelepasan ya mungkin ya bisa lo maafin. Cuma kalau misalkan baru awal marah tiba-tiba udah ngomong toksik gitu, ngomong kasar, kucing, kambing, kuda, tikus, kebun gitu. binatang keluar semuanya. Itu kan udah nggak baik gitu. Iya. Tapi gini, gue pengen nanya ya, kalau misalkan nih contoh backstory dari cewek lu nih, kita ngomongin ke cewek lu, contohnya lu dapet cewek yang memang ceweknya itu dari backstorynya, memang dia udah ada KDRT, orang tuanya divorce, dan juga memang ceweknya ini tuh memang demen kekerasan. Jadi memang dia dapat kekerasan dari bapaknya mungkin atau misalkan dari maknya, sehingga dia bisa menurunkan itu ke lu sebagai pasangannya. Lu bisa memaklumi itu atau enggak? Karena kita itu base-nya bukan salah ceweknya, memang dididiknya seperti itu. Demen kekerasan.
Apa anak mafia kali? Aduh. BDSM apa gimana? Hah? BDSM ya? BDSM apa tuh? Ntar aja deh. Yang di belakang layar tahu nih kayaknya itu. Oh BDSM, sebutkan. Aduh, gue lupa lagi. Kita Pokoknya kupas tuntas di Ngompol. nggak, jangan kalau itu jangan. BDSM itu salah satu aliran untuk kalian ngelakuin hubungan intim lah gitu. Oh. Hubungan seksualitas tapi yang dengan cara bisa bilang kekerasan gitu. Aneh tuh, udah nggak usah Ya, dibahas ya lu lah. lihat sendiri lah di mana-mana banyak, gua nggak mau jelasin. Nggak terlalu ngerti juga gua. Gue cukup geli ya ngedengernya. Cuma balik lagi ke yang tadi. Gini. Lu punya dua opsi. Ya. Kalau lo nggak kuat mental, nggak usah cari baru. Kalau misalkan lo kuat mental dan lo siap dengan segala aspek, ya lu coba aja kenalan dulu, lo ngobrol dulu. Kalau misalkan emang dia mau dibantu, ya lu ajak dia untuk membantuin dia. Let's say kita ngomong psikolog atau psikiater lah. Ya. Itu cuma kalau misalkan emang ternyata dia udah kita support, dia nggak mau ngebantu dirinya sendiri, ya udah cari baru lagi aja, jangan dilanjutin lah. Karena gue pernah juga dengan backstory seperti itu. Ya. Malah yang abis tuh gue, dalam arti kayak energi abis, mentalnya abis, duit abis. Iya. Gue langsung sambungin itu. Iya. Duit abis. Pasti Karena itu pasti. Iya. Terus waktu abis juga kayak jangan sampai lo sia-siain yang nggak penting lah, gitu, sia-siain waktu lo gitu. Ya. Oke. Gitu. Nah, ngomongin soal standar cewek, kita back to bagian di topik soal standar cewek. Jadi gini, gue pernah lihat postingan di Instagram soal katanya cewek itu ya, kita ibaratkan ada indikatornya deh. Cewek level 1 sampai level 10. Top grade-nya level 10. Cowok juga ada nih, level 1 sampai level 10. Itu Ya. Ricis apa gimana tuh? Ada levelnya? Ya, contoh lah, analogi kayak gitu. Ya. Jadi contoh nih, cowok yang level 1 sampai level 10, yang pastinya kalau cowok yang diincar sama cewek-cewek yang udah level 7 ke atas rata-rata lah. Let's say katakan seperti itu. Betul. Tapi gini loh, gue pernah lihat grafiknya adalah cewek yang level 1, yang istilahnya masih ya contoh ya, level 1 apa sih, kayak kurang berpendidikan lah, terus apalah banyak kurangnya lah. Tapi dia mau ke Tapi dia mau minimal dapetin 7, cowok yang level 7. 7. Sama. Ya. Level cewek yang level 1 sampai level 5 ingin dapat yang level 7. Level cewek yang level 6 sampai level 8, dia pengen dapat yang level 8 atau level 9. Cewek yang level 8 sampai level 10, dia mau dapat yang level 10 cowoknya. Sementara cowok yang level 1 tidak bisa dapat cewek yang level 1 juga. Cewek level 1-nya enggak mau. Menurut lu gimana itu? Ngerti gak nih konteks gua? Gue ngerti, gue pernah ngeliat. Nah, gue juga pernah lihat itu, viral soalnya itu. Iya, itu Kejam sih ya buat cowok ya. kejam, jujur kejam. Ya, sebenarnya gue ada dua jawaban sih. Apa tuh? Yang pertama, ya lu cowok upgrade diri lah sampai lo tuh ke level yang jauh lebih tinggi daripada lu yang sekarang. Kalau misalkan lu emang levelnya 1, ya udah nggak apa-apa. Lu mau ke level 10 nih, silakan, tapi lu harus menerima dulu ke level 2, ke level 3, ke level 4. Jangan lu tiba-tiba mau 10 tuh mati lu, nggak bisa. Jadi versi terbaik diri lu sendiri dulu. Jangan lu berubah, tapi berubah dalam tanda kutip pengen jadi orang lain. Nggak bisa. Tapi orang lain itu lu jadiin motivasi untuk lu naik kelas. Gitu. Terus jawaban kedua, gini, menurut gua kalau kayak gitu, sorry tuh saya, ceweknya tuh nggak masuk akal. Kenapa? Karena kayak lu mau bagus tapi lu sendiri nggak bagus gitu loh. Ya gini deh, kita di sini hubungan itu harus setara gitu loh. Kalau misalkan emang lu di level 1, ya lu ke level 1. Kalau misalkan lu level 5, ya lu level 5. Kalau misalkan emang mau berbeda, at least ya lu bedanya 1 level. Misalkan si cewek level 5, ya lu kalau mau cari ya paling minim ya lu level 4 lah. Sama lu kalau mau maksimal level 6 gitu. Sebagai cowok juga, kalian kalau misalkan di levelnya misalkan let's say level 5, ya kalian carinya di 4, 5, 6. Jangan lu tiba-tiba mau ke 10, mati juga lu, nggak bisa. Gitu. Oke. Nah berarti memang untuk kejam sebagai cowok, tapi kalau ceweknya nggak, lebih ke arah nggak tahu diri ya. Iya, nggak semua cewek ya, cuma emang ada beberapa yang sekarang yang kayak sok-sokan kayak FOMO pengen cowok ganteng segala macam, padahal belajar kagak, burik gitu, nggak rawat diri, tiba-tiba mau yang itu, ya enggak lah, gila. Jadi gini nih, gue pengen kasih satu pertanyaan jebakan nih, gue kasih clue-nya dulu nih, ini jebakan pertanyaan nih. Boleh, nggak apa-apa. Jadi gini, lu lebih pilih mana ya, cewek yang burik tapi dia pinter dan segala aspeknya itu cocok sama lu, atau cewek yang cakep, beauty, rawat diri,
Tapi dari segala aspek omongan dan otaknya nggak nyambung sama lu. Lu lebih pilih mana? Kayak Fior. Jangan sebut dong, jangan sebut dong. Cut. Tolong nanti editor sensor. Gue nggak mau ada ini nih, nanti gue ini kecam nih. Kalau- pertanyaannya. Kalau gua tergantung dulu sih. Kalau misalkan emang ceweknya burik ya poles aja juga cakep ntar. Yang penting otaknya ada dulu. Iya. Cewek itu semuanya cakep guys. Tinggal kalian merawat diri aja. Cowok Berarti juga. lebih ke arah investasi dong. Investasi. Kayak lu nih, misalkan dari cewek nih, let's say katakan cewek jelek. Gue nggak sebut lah siapa lah ya. Ceweknya jelek, misalkan. Tapi otaknya ada, aspeknya semua cocok nih sama lu. Tapi ceweknya jelek. Berarti kita berinvestasi untuk pacaran sama dia karena ceweknya nih nggak laku nih, istilahnya nggak ada yang mau sama dia. Nggak laku cuma karena fisik. Betul. Karena kan kita jujur aja deh, lu mandang cewek dari apa pertama? Fisik. Ah, ya udah. Enggak sih, gue lebih ke muka sih jujur. Nah, ya udah fisik gak? Beda. Kalau gua muka sama fisik beda. Oh, beda. Gitu. Tapi emang ya fisik lah, jatuh-jatuh fisik Iya, juga. jadinya fisik gitu. Iya. Ya kan, let's say katakan fisik. Hmm. Nah, berarti kalau misalkan kalau lu memilih si cewek ini, berarti sama aja lu berinvestasi kayak, oke, dari segala aspek udah cocok, tinggal rawat diri aja dong. Lu investasi nih, lu beliin dia skincare lah, lu ajarin gimana caranya nge-gym lah, apa segala macam olahraga. Tadi dia jadi cakep. Kalaupun itu si ceweknya niat gitu kan. Kalau misalkan dia nggak niat dan nggak konsisten, nggak bakal berhasil dong. Iya pasti. Investasi gak menurut lo? Kita nggak bisa bilang investasi juga sih karena balik lagi ke orangnya masing-masing gitu loh. Ya. Kita ngomong gini. Kita kan ngobrol sama orang lain ya. Saya ya. Kita bukan ngobrol ke diri kita sendiri. Jadi Ya. gak bisa lah kita ngatur-ngatur orang tuh kayak gimana. Cuma ya kalau misalkan emang dia mau berkembang, ayo gua temenin, kita temenin. Kalau misalkan ternyata dia nggak mau berkembang ya buat apa gitu loh. Kayak lu mau IPK 4,5 juga nggak bisa gitu loh. Lu lebih Albert Einstein itu 4,5 ya. Ya nggak, maksud gue gini. Ya lo mau pinter, mindset lo bagus segala macam, tapi lo nggak mau ngerawat diri buat apa gitu loh. Karena sorry to say sekarang itu kita tuh apa ya namanya ya? Standar TikTok. Mau standar TikTok juga. Ya itu bodoh sih jujur. Kalau standar TikTok sih bodoh menurut gua. Ya, terus Cuma kalau misalkan kita sendiri pasti kita pertama kali itu ngeliat fisik dulu lah. ya dong, gue Iya juga kan? sama. Ya kan? Gini. Iya. Gini. Kalau kata orang don't judge book by the cover. Yap. Ya kan? Tapi kalau lu ke toko buku yang lu lihat pertama apa? Ya cover lah. Covernya kan? Covernya menarik gak nih? Ya udah. Visualnya menarik gak nih? Itu dulu. Karena balik lagi first impression itu adalah segalanya. Betul. Iya kan? Ya. Kalau ternyata penampilan lo kurang, outfit lo kurang, ya pasti bakal di underestimate lah sama orang. Ya sorry itu saya ini adalah fakta kehidupan. Mau lo di Indonesia, mau lo di mana-mana itu udah Cewek cowok ya. buat cewek cowok gitu. Itu udah termasuk apa ya namanya ya? Standar kehidupan lo lah. Udah jadi standar gitu loh sama orang-orang secara nggak langsung, sama masyarakat. Oke. Gitu. Ya penampilan penting lah. Lu yang cewek kalau misalkan malas makeup ya udah lu skincarean aja nggak apa-apa, lu rawat diri, nge-gym lah atau apapun itu. Kalau misalkan emang nggak mau nge-gym ya lu olahraga atau apa, terus lo bisa kayak baca buku, lihat seminar segala macam tentang keuangan, tentang diri, kayak apa self care gitu segala macam bisa lah. Cowok juga boleh. Oke. Mungkin sekarang gue lebih ke arah gini ya. Pertanyaannya nih. Ini salah satu pertanyaan komentar yang menurut gue viral banget. Apa tuh? Mungkin lu bakal kebingungan juga nih bahas untuk jawabnya. Apa tuh? Jadi komentarnya gini, kayak misalkan ada yang komen waktu itu gue pernah baca kayak oke lah, gue nggak apa-apa, kayak gue nggak pinter. Ini cewek ya, gue ngomong ini yang ngomong sebagai cewek. Gue nggak pinter, gue memang bukan seorang pembisnis, gue memang cewek yang apa adanya. Tapi gue punya paras dan pesona yang cantik. Akhirnya gue fokus untuk merawat diri, mempercantik diri, sehingga nanti gue bisa dapat cowok yang istilahnya kaya, berduit untuk jadi pasangan gue, gitu loh. Tapi si ceweknya ini tidak ada kualifikasi dari segi apapun, misalkan dari otak ataupun dari kemampuan dia lah, skill dia gitu loh. Sehingga dia cuma modal paras doang. Menurut lo apakah itu bisa bertahan lama atau tidak? Dari segi cowok menilainya. Kalau lu punya cewek yang kayak begitu doang, yang modal cuma tampang cakep, perawatan diri, make up, suntik apa segala macem, tapi ternyata nggak jago apa-apa, otaknya juga ya bisa dibilang bodoh sih nggak ya, cuman
lebih ke arah kayak hah gitu, nggak ngerti apa-apa. Oh, ya. Ketika disuruh mereka nggak ngerti, ketika suruh kerjaan ini nggak ngerti gitu loh. Tapi basically dia mau belajar dulu nggak? Ogah, malas belajar. Contoh deh, itu case terburuknya, malas belajar juga. Dia nggak mau kayak oke, belajar sehari doang, besoknya udah nggak, mager nih, mager gitu. Oke. Gini, Masih nyala? masih. Oke. Gini. Ya gue nggak tahu ya dari POV-nya cewek gimana, cuma gini. Kalau lu cuma mau paras doang, mau sampai kapan gitu loh. Kalau lu kaya banget oke lah, kayak Bunda Maya cakep sampai sekarang. Bunda Maya. Maya Estianti. Luna Maya bukan? Bukan Bunda Maya, Maya Estianti. Katakan itulah ya. Yang produser itu loh. Tolong ya, itu hati-hati yang di situ, hati-hati kesenggol tripodnya. Ya kalau kayak dia masih kaya raya banget sampai sekarang cakep ya oke lah, tapi lo udah umur 70-80 juga ntar keliput juga kan. Bener. Gitu. Jadi maksud gua fisik penting. Cuma jangan sampai lu mendewakan si fisiknya tersebut gitu loh. Karena kalau misalkan lo nanti nikah, lo nikah tuh cuma buat apa? Cuma mau duitnya doang atau apa? Karena gini, kalau gue pernah dengar dari beberapa orang yang udah nikah ya, bukan gue yang ngomong nih, gue juga belum nikah. Ya. Mereka tuh bilang, lu itu bakal sama pasangan lu itu seumur hidup. Dan nanti udah gak ada lagi yang namanya cinta. Gitu. Ya. Dan paling banyak tuh cuma ngobrol. Mm-mm. Lu seumur hidup cuma bakal ngobrol. Nah pertanyaannya adalah, apakah si cewek dan si cowok ini bisa mengimbangi obrolannya? Kalau misalkan cowoknya pinter banget nih, dia bisnisnya oke banget, punya ratusan cabang di mana-mana lah. Terus ceweknya nganggo nggak ngerti apa-apa, ya nggak nyampe bos. Gitu. Lama kelamaan juga pasti capek. Gitu. Jadi ya menurut gua, ya balik lagi, lu buat apa gitu loh. Lu ngerawat diri cuma lu nggak upgrade pinter, diri. nggak upgrade diri. Nggak upgrade kayak skill apa semua segala macam. Iya, karena menurut gua sekarang gini ya. Gua ngasih tahu aja nih ya. Cewek diciptakan bukan cuma buat di rumah, bukan cuma buat cuci piring dan ngurus anak. Tapi lo juga harus pintar dalam segala aspek gitu loh. Dan cowok juga jangan cuma lo jadi mau kondo ya guys ya. Kalian belajar yang baik dan benar. Tuh. Karena gini loh, kayak cewek itu senang ketika fisiknya itu dipuja-puja oleh teman ceweknya, dan senang ketika dilirik oleh cowok. Jadi kayak teman-teman ceweknya bilang, ih cantik ya gini-gini. Entah ya, kalau katakanlah teman-teman ceweknya ada yang cemburu, ada yang sirik, kata itu dikesampingkan dulu lah. Cuman ada juga yang dia tuh mungkin entah haus akan pujian atau memang dia tuh kayak merasa senang. Oh ya, kayaknya memang gue harus rawat diri, upgrade diri dengan cara gue rawat diri, suntik apa segala macam biar kelihatan seksi, bohai gitu kan. Biar nanti pasangan gue juga demen, terus juga teman-teman cewek gue pada muji-muji, cowok gue kayak nggak malu pas bawa gue kondangan gitu loh. Itu sih. Menurut lu gimana kalau sebagai cowoknya dia, misalkan cewek lu begitu tuh, lu jadi cowoknya gimana? Ceritanya konteksnya pasangan nih. Pasangan, udah jadi pasangan. Lu bakal kasih saran apa ke dia, dan apa yang bakal lu lakuin kalau dia misalkan nggak mau belajar sama sekali? Iya, gue kasih 2 opsi. Oke. Kalau gue sih langsung tegas ya, kayak lu mau belajar jadi lebih baik lagi atau gue tinggal gitu. Karena sorry to say ya, cewek no offense, ya bentuk badan tuh semuanya sama aja. Yang beda cuma isi kepala. Kayak sorry to say ya, payudara semuanya sama aja kan, bentukannya kayak gitu-gitu aja kan, cuma gede kecil. Iya. Gitu. Gede kecil doang kan. Iya, udah. Terus yang vagina kalian, ya udah bentukannya kayak cuma gitu doang kan, nggak gimana kan. Apakah ada yang bentukannya kayak burung camar, atau ada bentukannya kayak apa ya, roti basah atau roti apa? Roti Enggak Jepang. kan? Roti Jepang gitu kan. Ya udah semuanya juga paling ya ada ukuran dan tipenya masing-masing, kayak ya udah gitu-gitu aja gitu loh. Tapi yang beda apa? Isi otak. Iya, isi otak gitu. Isi otak setiap orang tuh beda-beda. Ya, betul. Pasti. Kayak lu mau kembar sekalipun, cara mikirnya pasti beda. Gitu. Lu mau ketemu ya orang yang sama persis banget, pasti pikirannya beda. Mau kalian pasangan yang udah serasi banget nih, yang udah klop banget, yang sehidup semati katanya ya. Iya. Pasti ada perbedaan sedikit. Pasti. At least 1% ada beda. Gitu. Jadi ya menurut gue isi kepala lah paling penting. Paling penting ya. Iya. Karena menurut gue memang iya bener sih. Karena paras itu paling ya istilahnya umur 30-40 juga mengkerut gak sih? Iya. Nah, Ya kalau kalau misalkan gitu nanti iya. suami lu sebagai suami cari yang mudahan gak? Ya harusnya enggak dong. Kalau enggak, let's say katakan lu sebagai suaminya tuh melihat fisik
Berarti kalau misalkan bini lu Cuma yang udah sebatas 30 fisik doang berarti. ya contoh lah Ya, oke. let's say gitu. 30-40 kan udah mengkerut nih bini lu nih. Iya. Lu cari yang mudaan enggak? Iyalah. Kita Sementara lu 40 masih oke gak? Apalagi lu punya duit, ya kan? Iya juga. Cari yang mudaan, yang Iya. yang lama tinggal, ya gak? Apalagi cowok kan nggak pernah berubah keinginannya. Iya, pengen nyobain ya. Aduh, kayaknya enak. Enggak, bukan. Sama-sama dari dulu ada jokes kayak gini. Apa. Umur biasanya anak-anak SMA nyarinya yang badannya berotot. Kenapa tuh? Misalkan gitu. Ya, Takut ya kan keren gitu kan, kenapa-napa gagah gitu kan. Ada bodyguard. Iya. Terus kalau ke kuliah tuh mungkin si cewek nyarinya yang Bermobil. kaya segala macam. Ya nanti kalau kuliah bareng, adem gitu. Ya, terus misalkan let's say umur 25 sampai 30 nyarinya yang pendidikannya bagus. Terus mungkin 30 40 mungkin nyarinya yang Kapan? yaudah yang mana aja lah, yang penting dapat. Kalau cowok kan dari SMA mau sampai ke umur 40 sama-sama juga. Sama cari cewek yang muda. Man age like a fine wine. Iya. Semakin tua umur cowok itu bakal semakin kayak fine wine. Tapi Iya. kalau cewek bakal mengkerut, Bos. Iya. Kalau lu ngandelin fisik doang, otak lu enggak di-upgrade. Cuma Bener ingat kan? ya guys, wine itu mahal. Ya, jadi Iya. dalam arti kayak kalau misalkan kalian punya value ya kalian makin bagus. Tapi kalau misalkan kalian makin tua tapi value kalian nggak ada ya lu jadi apa nggak jelas juga. Gue pernah dapat statement dari Raffi Ahmad kayak gini. Apa tuh? Kalau lu memang bernilai, ini kan contohnya nih, anggaplah ceweknya ini cuma ngandelin fisik dan mereka dengan untuk menaikkan fisiknya dia pakai berbagai brand-brand dari pakaian apalah yang bermerek semua mahal-mahal gitu kan. Raffi Ahmad yang kaya pun pernah bilang gini, kayak kalau lu emang bervalue, lu nggak akan pakai baju-baju branded yang mahal-mahal itu. Tapi kalau lu bervalue, lu pasti cuma pakai baju biasa aja karena diri lu tuh udah bervalue. Lu nggak perlu tunjukin value yang ada di dalam diri lu, pakai barang-barang material yang ada. Emang Itu dia Ya. paling penting. ya lu Raffi Ahmad pakai baju kaos juga dikiranya tuh kaos 10 juta kali, padahal cuma beli 10.000. 50.000. Misalkan gitu. Iya. Ya kayak misalkan kayak orang-orang kayak kita beli baju 10 cepetan paling juga dikira bajunya cepean atau 10 ribuan. Dia itu balik lagi ke value-nya. Dalam arti kayak gini. Value orang itu nggak bisa dinilai dari berupa uangnya, tapi dari pikirannya, dari cara kerjanya, dari pengalamannya segala macamnya gitu. Ya apalagi ya? Ya gitu, paling banyak sih itu. Sama sekarang tuh sebutannya aura lah. Oke. Aura tuh paling nggak bisa diubah-ubah. Dalam arti nggak bisa ditukar dalam waktu cepat gitu. Aura tuh pasti berubah sewaktu-waktu gitu. Oke. Itu tapi berhubungan dengan pikiran juga, Oke. sama keuangan gitu. Sebenarnya gue tuh menarik tahu membahas pacaran ini dengan Iya. lo ya, konteks untuk mencari pasangan, suami istri dan segala macam. Karena mungkin ya pengalaman juga tidak pernah bohong gitu ya. Ya, gua kenal dengan banyak orang lah. Iya, gue juga sama, teman cewek gue banyak dan juga lu juga sama kan gitu kan, teman cewek juga banyak dan lu mendengar keluh kesah mereka, curhatan mereka pasti kurang lebih sama-sama bisa merasakannya lah. Nah, mungkin nanti untuk jika teman-teman ada yang tertarik ya, Boleh. jadi BTW pertanyaannya udah sampai di sini dulu. Dan Oke. jika teman-teman tertarik untuk kita ngebahas tentang pacaran atau hal-hal asmara lainnya, tentang mungkin di konser podcast cinta PC gitu ya. Segmen baru nih. Oke. Jadi segmen barunya podcast cinta. Nah, kalau misalnya memang teman-teman tertarik, teman-teman bisa tanyain aja nih di komentar bawah di podcast ini. Teman-teman bisa tanya Boleh, kayak apa yang mau di komen aja, ditanyakan guys. untuk kita bahas nantinya di video-video berikutnya. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa di like dan di subscribe nih, biar nanti kalau kita upload untuk series yang berikutnya di part 2 tentang podcast cinta, nanti biar bisa nggak ketinggalan. Boleh. Oke? Coba komen Jangan lupa aja. untuk follow juga nih Kokoh Denis. Boleh di Denis Wiratama. di IG-nya yang ada foto Boleh. dia pokoknya lah Ya, ya. cari aja foto gua muka lah dia ya. lah nih, Ya, screenshot cari aja. aja. Gitu. Screenshot ya buat apa itu? Iya, jadiin stiker. Aduh. Wah, banyak tuh kayaknya. Atau enggak gue pasang di ini deh, Tinder. Waduh. Wih, jangan. Ntar di swipe kiri terus. Anjir, jangan. Fun fact, gue nggak Lagi pernah nih. pakai Tinder. Oh iya, Gue nggak pernah pakai Tinder. gue juga sama Tinder, sih. Bumble apapun Ya, itu nggak iya. pernah. Orang market gue masih banyak kok. Oh Jadi, buat market apa? sama bener. Nah, nanti kita bakal kupas tuntas dan Boleh. bahas tentang dating apps di episode berikutnya. Oke? Boleh. Yang setuju boleh. like dan komen, dan jangan lupa di subscribe. Jadi thank you nih udah ngobrol-ngobrol bareng ya. Semoga teman-teman juga merasa terbantu dari apa yang kita omongin tadi. Dan see you di next podcast. Jadi jangan lupa untuk semuanya tadi ya guys ya. Sampai jumpa. Follow IG-nya juga untuk ngompol podcast @ngompol_podcast. Sampai jumpa. Bye bye.